pelatihan servis sepeda motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, yang kami hormati instruktur serta hadirin yang berbahagia, acara pembukaan pelatihan servis sepeda motor konvensional dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Mengawali rangkaian acara adalah pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan doa dengan cara Islam. Bagi pemeluk agama lain dipersilahkan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul pada pembukaan pelatihan servis sepeda motor konvensional APBN tahun 2023 tahap 2. Ya Allah, ya Rabbi, lancarkanlah kegiatan pelatihan ini dari awal hingga akhir. Permudahkanlah kami dalam mengikutinya. Berikanlah kami kemampuan dalam menyerap ilmu pengetahuan. Ya Allah, ya Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya, serta berilah kami rasa cukup dan syukur dalam segala hal. Rabbana dzalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanukunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Bapak Wawan Setiadi, SEMA MSc, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati peserta pelatihan servis sepeda motor konvensional yang dibiayai dari dana APBN. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, bimbingan, dan ridhonya sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dalam rangka pembukaan untuk pelatihan servis sepeda motor. Terima kasih saya ucapkan dari 16 orang, belum ada 3 mungkin. Saya ucapkan selamat telah lolos seleksi, tentunya mendaftar lewat aplikasi kemarin. Ada yang dari luar Kota Magelang? Ada? Dari mana Mas? Banyuwangi, jauh banget. Yang ini Banyuwangi, sama temen ya. Terus Sleman, lainnya yang dari luar Kota Magelang? Kabupaten Magelang. Mana? Oh, Tegalrejo dekat. Yang Banyuwangi ini luar biasa semangatnya, jauh-jauh mengikuti pelatihan ini. Tentunya nanti itu bisa diikuti bersama. Harapan kami semua, Anda semua nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga nanti pulang dari sini bisa diaplikasikan. Apakah nanti biasanya ini hobi dulu, bisa hobi udak-udak, nanti di rumah bongkar pasang, bisa bongkar, tentunya bisa pasang lagi ya. Entah nanti lewat temen komunitas atau bengkel atau malah mungkin nanti lewat seleksi yang Astra, biasanya Mas Puji ya, dari Astra. Kalau Anda terampil, insya Allah banyak yang akan menerima. Dan atas itu Mas Puji, ini struktur kita biasanya isi di PLK komunitas. Nanti mohon untuk bisa didampingi selama kurang lebih 3 minggu, 35 hari 1 bulan. Yang Banyuwangi kos di mana? Ada saudara untuk hidayah dekat ya lumayan. Saudara itu tak kakak kos gitu. Jadi kalau mau di sini kan ada 2 mes di bawah. Biasanya struktur, tapi karena strukturnya lokal kan jangan dipakai. Daripada Anda mengeluarkan uang untuk kos, bisa dipakai, tidak dikenakan biaya. Tapi sudah terlanjur kos ya. Moga nanti ngobrol sama Bu Nunggi. Daripada kos sudah jauh-jauh, Anda yang penting mau tinggal di sini dengan ya fasilitas yang ada. Saya rasa cukup ada AC-nya belum ya. Ada AC, ada kamar mandi gitu. Tuh, tidak dengan biaya. Kalau untuk berdua kan ada temennya kan lumayan. Atau nanti ya 1 kamar ada 2 bed. Monggo kalau mau ada yang menggunakan. Salut saya untuk yang dari Banyuwangi jauh-jauh ke sini. Saya saja belum pernah ke Banyuwangi. Mungkin Anda malah sudah pernah ke sini. Kalau naik kereta aja seharian toh Mas. Kereta itu dari Banyuwangi nanti biasanya kemana dulu? Transit di Malang, langsung Jogja. Ya, ada yang langsung sana ya. Luar biasa. Terima kasih. Nanti diikuti arahan dari instruktur dan tentunya nanti juga bersertifikat ya Bu dari BPPV atau dari kita nanti yang mengeluarkan dari kita.
dari LSP ada ujinya, uji kompetensi. Jadi mas-mas nanti ada uji kompetensinya. Kalau Anda ujian sendiri bayarnya mahal, itu 1 jutaan, itu sudah dibiayai dari kita, tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Ada makan siang nanti, ada snack, terus seragam, ada seragam. Ini dibiayai dari APBD. Maka kan tetap semangat, diikuti selama 35 hari. Tadi pesan saya yang mau tinggal di sini silahkan, yang penting ya dengan fasilitas yang ada, mau buat berdua nggak apa-apa, kalau bertiga nggak cukup Bu Nunggi. Oke, mau nanti yang Sleman kalau tertarik mau ngobrol yang ada di sini yang sekiranya jauh. Kasihan saya kalau harus mengeluarkan tambahan uang kos dan sebagainya. Selagi kita bisa memfasilitasi maupun. Saya kira cukup dari saya. Semoga dari 16 nanti berhasil semua, uji kompetensinya juga lulus semua. Anda nanti menjadi ya harapan kami wirausaha yang berhasil. Untuk itu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyematan tanda peserta. Untuk perwakilan dimohon menempatkan diri. Penyematan tanda peserta oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Diwakili Kepala UPTP LK. Acara selanjutnya adalah pembacaan janji peserta. Untuk para peserta dimohon berdiri. Janji peserta pelatihan. Janji peserta pelatihan Di UPT Balai Latihan Kerja. di UPT Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. 1. Menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebersamaan, dan saling menghargai. 2. Senantiasa menjaga ketertiban, kebersihan, dan ketentraman. 3. Tidak akan melakukan perbuatan tercela, mengkonsumsi miras, narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya. 4. Mengikuti proses pelatihan secara tertib setiap waktu. Silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Gaya kompeten? Kompeten seling ya? 1, 2. Oke, cukup, terima kasih. Soalnya kebesaran untuk bautnya bunyinya, jadi bautnya cepat, ada juga. Jadi untuk kunci-kunci itu juga harus sesuai penggunaannya. Yang kunci pas, yang kunci ring juga harus sesuai. Yang kunci pas, yang untuk baut yang agak susah, jadi yang agak di dalam gitu, itu yang torsinya juga nggak terlalu kencang, jadi gitu. Itu yang kunci pas. Itu yang selanjutnya adalah kunci ring. Kunci ring ada yang tahu? Kunci ring itu yang
bulat bentuknya. Jadi kunci pas, kunci ring, ada yang bulat, namanya kunci ring. Jadi untuk kunci ring dia lebih penggunaannya lebih untuk baut yang lebih kencang. Jadi untuk umur yang Asrobia itu kan kursinya kencang, nah itu pakai yang kunci ring. Jadi lebih presisi untuk untuk kunci sama bautnya. Jadi untuk baut yang terlalu kencang yang ada di luar, nah itu nanti pakai kunci ring, jangan pakai kunci pas. Jadi ada sendiri-sendiri penggunaannya. Kalau yang kunci ring itu biasanya bautnya ada di luar. Kalau yang di dalam dia agak susah, soalnya untuk masuknya harus dari atas, nggak bisa dari samping. Jadi beda sama yang kunci pas tadi. Kunci pas bisa dari samping. Kalau yang kunci ring harus dari atas baut. Jadi biasanya untuk kunci ring itu untuk membuka yang bagian luar atau yang posisinya lebih kencang. Seperti contohnya mur ban, mur shockbreaker atau yang sebagainya yang posisinya lebih besar atau berada di luar. Jadi menggunakan kunci ring biar murnya juga awet. Ini kok kalau pakai kunci pas mesti meleset kalau kursinya besar. Kalau Asrobia apa kan kursinya mesti gede. Kalau kunci pas biasanya meleset, jadi murnya yang rusak. Wah. Untuk yang selanjutnya ketiga adalah kunci pas ring atau kombinasi. Jadi ada dua tadi, kunci pas, kunci ring. Yang ketiga ada kunci kombinasi. Kunci kombinasi berarti pas sama ring. Berarti ada kombinasi pas sama ring. Berarti kunci kombinasi itu fungsinya ya bersama sama yang kunci pas atau ring. Itu yang kunci pas tadi fungsinya kayak yang kunci pas. Untuk yang ring, yang kombinasi, yang ringnya sama yang kunci ring. Jadi cuma dibuat satu kunci. Jadi biasanya ukurannya sama. Kalau sini 10, sini juga 10. Jadi yang pasnya 10, yang ringnya juga 10. Biasanya sama. Jadi cuma lebih simpel aja. Jadi satu kunci ada dua pas sama ring. Jadi lebih simpel. Untuk yang kunci pas ring atau kombinasi, untuk ukurannya juga sama. Banyak ada yang 10, 8, ada sampai paling besar bisa sampai 24 ada. Untuk yang selanjutnya adalah kunci nipel. Kalau kunci nipel itu biasanya buat yang umurnya itu yang agak gerong-gerong gitu. Biasanya itu untuk umur shockbreaker atau counter. Jadi umurnya enggak segi 6, tapi dia umurnya yang bergerigi gini. Jadi kayak jadi berlubang-lubang ini ya. Nah. Jadi murnya ada lubang-lubangnya gini. Jadi pakai kuncinya harus yang pakai nipel. Jadi dimasukkan langsung diputar itu. Biasanya buat shockbreaker atau counter. Jadi masuk gitu. Jadi yang kunci nipel. Untuk yang 5 adalah racet, kunci racet. Racet itu yang
nggak bisa dibolak-balik, jadi nggak usah kunci krek. Kalau di bahasa bengkelnya kunci krek gitu. Jadi untuk mengendorkan baut nggak usah dilepas, dimasukkan lagi, nggak usah, tinggal ini di krek gitu. Nah, nanti pas pakai nanti kita contohkan untuk kunci kasetnya. Jadi nggak usah untuk mengencangkan baut nggak usah dipasang, dikencangkan, dilepas, dipasang, nggak usah. Ini cuma posisi kuncinya di mur di baut. Jadi tinggal kita geser yang gagang kasetnya itu. Jadi nggak usah lepas masuk kayak kunci ring, itu nggak bisa. Jadi lebih untuk pengerjaannya lebih cepat, nggak usah masuk mur. Dan yang selanjutnya adalah batang perpanjangan sok atau sambungan sok. Jadi kunci sok itu kan pendek, harus ada sambungannya. Kalau untuk membuka baut yang di dalam, nanti kita sambung dengan namanya sambungan sok atau batang perpanjangan sok. Jadi kunci sok kan paling pendek segini. Jadi kalau bautnya agak ke dalam, nah itu harus dipakai sambungan biar masuk. Jadi ada sambungan soknya, itu namanya batang perpanjangan sok atau sambungan sok kunci sok. Untuk yang selanjutnya sambungan sok universal. Untuk universal biasanya itu bisa lentur. Jadi kalau yang sambungan sok yang Pelatihan biasa, Barista Kota Magelang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Dia bisa dibelok-belokkan. Itu biasanya buat membuka murnya yang agak susah di dalam atau busi biasanya. Ini kan harus fleksibel untuk kuncinya. Jadi nek pakai yang sambungan yang lurus nggak fleksibel, dia nggak bisa. Jadi pakai yang universal atau bisa menyesuaikan untuk ruang umurnya, ruang bautnya. Jadi bisa belok ke sini, bisa belok ke sini. Jadi ada sambungan yang biasa dan sambungan yang universal. Jadi sambungan sok ada dua macam, yang cuma nas aja lurus, cuma ada juga yang universal atau yang bisa belok-belok. Jadi sesuai dengan ruang di bautnya, jadi bisa belok-belok, bisa miring. Untuk yang 8 yaitu kunci busi atau spark soket. Jadi busi ya, kunci busi yaitu ada dua macam juga, ada yang besar juga ada yang kecil. Jadi untuk yang motor-motor bebek biasanya yang kecil, untuk yang motor sport itu yang besar, dan juga yang untuk 2 tak itu beda lagi, dia lebih besar. Jadi ada beberapa ukuran yang untuk kunci businya tergantung kendaraannya. Jadi kalau motor bebek yang standar ini kuncinya yang kecil biasa. Jadi kunci busi. Untuk yang selanjutnya yaitu kunci L. Kunci L. Jadi kunci L itu buat fungsinya untuk membuka baut yang kuncinya ada di dalam atau lubang ini, bentuknya L. Jadi kalau yang umur biasa nggak bisa, biasanya itu bautnya buat di cakram. Biasanya cakram itu pakai kunci L. Jadi dimasukkan ke lubangnya baut dan tinggal diputar, itu yang kunci L. Pelatihan servis sepeda motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang.